Do not give up, have happy heart. Do not give up, pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do not give up when times are hard. Do not give up, have happy heart. Do not give up, pray and obey. When you get scared, let me hear you say, do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Alright, my student, now we want to hear God's word. Still stand up. We want to sing a song. This is the last day by day. You can follow us. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day. Day by day. Day by day. Day by day. Alright, students, please sit down properly and check your Bible. Now we want to listen God's word. But before we listen to God's words, we will pray first. Alright, for all of students, please hold your hand, bow of your head, and close your eyes. Follow Miss Burju. Jesus, thank you for today. Today, we want to listen to your words. God, please bless us in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Oke, anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar tentang kamar untuk Elisa.
Oke, nah sebelum kita memulai, anak-anak Miss pertama-tama akan menonton video. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku. lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Oke, anak-anak Miss sudah menonton cerita tentang Elisa dan wanita kaya di Sunem. Nah, sekarang buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Nah, Miss Ucu akan menjelaskan
Secara singkat, cerita tentang Elisa dan wanita kaya di Sunem. Nah, di sini setiap kali Elisa pergi ke Sunem, dia akan menginap di rumah wanita kaya ini. Nah, pada suatu hari, wanita kaya ini pergi kepada suaminya dan berkata ingin membuat kamar untuk Elisa. Nah, ketika kamar itu telah selesai, Elisa datang lagi ke Sunem dan dia menginap di kamar tersebut. Nah, pada saat itu Elisa memanggil Gehazi. Nah, siapa yang tahu siapa itu Gehazi? Ya, benar sekali. Gehazi itu adalah pelayan di rumah itu. Nah, lalu Elisa bertanya kepada Gehazi, "Gehazi, apa yang dibutuhkan oleh tuanmu?" Lalu Gehazi menjawab, "Tuanku tidak punya anak, sementara suaminya sudah tua." Nah, setelah itu Elisa menyuruh Gehazi memanggil tuannya itu. Nah, seketika itu Elisa berkata kepada wanita kaya itu bahwa wanita kaya itu akan memiliki anak pada tahun depan di hari yang sama. Dan wanita itu tidak percaya dan mengatakan supaya tidak memberi harapan kepada wanita tersebut. Nah, tepat 1 tahun dan di waktu yang sama juga, nah wanita itu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seorang anak laki-laki ini tumbuh dewasa, tumbuh remaja. Ya, anak laki-laki ini tumbuh besar dan ketika dia menemani ayahnya di kebun, nah dia mengalami sakit kepala dan ibunya menjaga dia di rumah. Nah, ketika itu ibunya merawat anaknya dan ketika anaknya meninggal, dia mengangkat anak itu ke kamar Elisa dan dia terburu-buru pergi kepada Elisa. Nah, pada saat itu Elisa ada di mana? Ya, benar sekali. Pada saat itu Elisa ada di Gunung Karmel. Nah, wanita itu pergi ke Gunung Karmel untuk menemui Elisa. Nah, pada saat itu Elisa pergi ke rumah wanita itu dan melihat bahwa memang benar anak wanita itu telah mati. Dan Elisa pun berdoa di kamar itu. Dan ketika setelah Elisa berdoa, nah anak-anak itu bersin. Berapa kali anak itu bersin? Ya, benar sekali. Anak itu bersin 7 kali. Setelah itu dia hidup kembali dan wanita kaya di Karmel itu bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari hal ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, dari hal ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang kemurahan hati wanita Karmel tersebut. Nah, dia adalah orang yang murah hati karena dia menghargai hamba Tuhan dan dia pun selalu memberikan tumpangan kepada hamba Tuhan yaitu Elisa ya nak ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan kemurahan hati yang dimiliki wanita Karmel. Nah, Miss harap anak-anak Miss juga bisa memiliki kemurahan hati yang dimiliki wanita Karmel. Nah, Miss, gak mungkin dong Miss saya suruh orang numpang di rumah Miss, nanti mama gimana? Nah, bukan hanya dalam hal menumpang, anak-anak Miss juga bisa menghormati juga bisa. Itulah tanda kemurahan hati. Kita menghormati seseorang, kita juga murah hati. Dan ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong. Itu kita murah hati. Ya. Dan apalagi yang bisa kita ambil dari sini? Yang kita ambil dari sini adalah ketika kita percaya dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, maka janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, anak-anak Miss, Airlin,
Erlin bilang, Tuhan, aku mau nih menang di acara menyanyi pada saat Gonsi Pacoy. Gimana ya? Nah, Erlin berdoa sama Tuhan. Tuhan, Erlin mau menang loh. Tapi dengan usaha, Erlin harus memberikan yang terbaik. Erlin harus bernyanyi dengan baik. Nah, percayalah, ketika kita sudah melakukan usaha yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan hal yang kita inginkan. Tapi anak-anak Miss, bukan seketika, Miss aku mau berdoa hari ini, aku mau juara 1, ya. Bukan seketika jadi juara 1, tidak, tapi dengan proses. Jadi anak-anak Miss harus belajar dengan giat. Oke? Nah, Miss Burjo, think enough for today, ya. Miss harap anak-anak Miss bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita berdoa. Let's pray. Jesus, thank you for today. Today, we have already finished listen to your words. God, please bless us so that we can understand about your words and do in our life. In the name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Amen. Amen. God bless you.